Shalom, selamat malam Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari semua berhimpun untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan rendah hati. Kita dipanggil untuk menghayati karya Allah yang nyata dalam kehidupan insan ciptaannya. Hidup orang beriman yang selalu bergantung pada Tuhan dalam iman kepadanya. Saudara terkasih, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji keagungan kasih Allah dalam atas kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa, hadirlah kasih dan rahmat-Mu dalam ibadah ini. Buatlah kami menjadi kuat dan berpengharapan menjalani kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam litani pujian yang akan kita baca dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 13 secara silih ganti. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara-saudara, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami memohon bimbingan-Mu melalui kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memahami firman yang akan kami baca, kami dengar dan kami hayati. Agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan berbuah dan menjadi berkat di tengah-tengah hidup kami, keluarga dan sesama kami, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca Alkitab. Pembacaan dalam ibadah keluarga ini terambil dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayat 24. Yang mengatakan, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi si perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah.
tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah kita mengikuti upacara ataupun ibadah peneguhan atau penabisan seorang pendeta. Nah, hal pertama dalam tugas kependetaan ialah tentu dia harus mempersiapkan khotbah pertama sebagai pendeta yang biasa disebut khotbah sulung di GPIB Tapi kalau di gereja lain kurang tahu Nah, dari situ kita tahu bahwa sosok seorang pelayan pendeta atau penatua atau diaken sangat melekat dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mewartakan, memberitakan firman Allah sebagai makanan rohani dari umat Tuhan. Jadi secara umum tugas presbiter atau pendeta, penatua dan diaken adalah memberitakan firman Tuhan kepada jemaat, dan jemaat juga terpanggil untuk mewartakan dalam kesaksian kehidupannya. Nah, perikop pembacaan kita memperlihatkan kepada kita, saudara-saudara, hal yang pertama yang dilakukan oleh Harun. Kita tahu siapa Harun. Dia adalah saudara Musa dari keturunan Lewi. Harun ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Imam yang perdana, pertama bagi bangsa Israel. Harun dan anak-anaknya sebagai imam yang dipilih Tuhan, dikatakan dalam pembacaan kita, dia menerima jabatan imam. Nah, tentu yang dilakukan oleh Musa untuk menabiskan imam Harun dan anak-anaknya, yaitu pertama, Harun harus memberikan korban. Harun mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Dalam ayat 8 sampai 11 kita baca di situ. Nah, hal ini penting saudara-saudara karena Harun
yang akan memimpin umat Tuhan dalam kerohanian mereka, ya, dia harus kudus di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dia juga manusia yang berdosa. Nah, untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, maka mereka harus dikuduskan karena Tuhan itu kudus. Maka untuk berhadapan atau berjumpa dengan Tuhan, imam itu pun harus dikuduskan, yaitu lewat korban penghapus dosa yang harus dipersembahkan. Korban pendamaian dengan Tuhan baru dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi Tuhan. Nah, setelah itu Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan korban bakaran untuk umat. Dalam pembacaan kita ayat 12 sampai 14. Jadi dari Harun, anak-anaknya, kemudian umat sebagai pengakuan umat bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan penghapus dosa, yaitu korban sajian dan korban keselamatan, ayat 15 sampai ayat 22. Nah, kedua korban ini merupakan ucapan syukur umat, ya, untuk pengampunan yang Allah nyatakan bagi mereka. Nah, saat Musa dan Harun serta anak-anaknya memberkati umat dengan berbagai persembahan korban tersebut, maka kita melihat di ayat terakhir itu Tuhan menyatakan perkenannya, baik atas umat maupun atas keimaman Harun dan anak-anaknya, di dalam ayat yang ke-24. Di situ saya bacakan kembali. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah. Nah, api melambangkan kehadiran Tuhan. Suara Tuhan yang menyemburkan nyala api. Kalau kita baca Mazmur 29 ayat 7. Ya. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Dan juga Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara-saudara, itulah tanda perkenan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya ketika umat datang membawa korban-korban dan imam Harun dan anak-anaknya dipersembahkan, ditabiskan untuk menjalankan misinya, pelayanannya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah karena Yesus Kristus yang adalah imam agung kita, yang tidak lagi menuntut kita untuk membawa korban-korban persembahan binatang ternak, lembu, sapi, domba, kambing untuk pengampunan dosa kita. Justru Dia, ya, Tuhan Yesus yang mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Untuk umat, untuk orang-orang yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mempersembahkan dirinya untuk korban pendamaian semua manusia yang berdosa, yang mau datang mengakui Dia, menerima Dia sebagai Juru Selamatnya.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, panggilan dan tanggung jawab kita sebagai gereja, kita adalah gereja, imamat. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang berkata demikian. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudara, kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus, kita disebut gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah bangsa yang sudah dikuduskan. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah imamat yang rajani. Artinya pelayanan itu sekarang bukan lagi terletak kepada imam sebagaimana di Perjanjian Lama, tapi kepada kita orang percaya disebut imamat. Tugas kita adalah memberitakan kasih Allah, keselamatan Allah dengan tanggung jawab, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kesetiaan. Karena memang dalam memberitakan Injil, kasih kebenaran Allah, kita tidak akan luput dari tantangan, cobaan, bahkan juga hambatan. Tapi kalau kita percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kasih-Nya, kekuatannya, dan perlindungannya akan memampukan kita. Nah, marilah kita laksanakan ini dengan tanggung jawab iman. Terlebih kita di saat sudah melakukan peneguhan dari pelkat-pelkat ya, yang sudah terlaksana, dan biarlah kita sebagai pengurus pelayanan kategorial, para presbiter, dan seluruh komisi-komisi yang sudah Tuhan percayakan secara khusus kita melakukan dengan setia. Dan kita sebagai jemaat, umat Tuhan, sebagai persekutuan gereja, bersama-sama kita mendukung pelayanan ini. Lewat segala berkat, lewat segala talenta karunia yang Tuhan berikan, sehingga ibadah kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, yang menjadi kekuatan, pengharapan dan keselamatan kami. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai gerejamu, sebagai imamat yang rajani, agar kami juga dengan setia, dengan penuh tanggung jawab,
melakukan tugas pelayanan kami masing-masing, baik di dalam keluarga, gereja, dan sesama kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, bagi bangsa negara kami Indonesia, di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, dan khususnya juga masih mewabahnya pandemi COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memampukan pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, aparatur negara, baik TNI, Polri, maupun aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk mengamankan bangsa kami dari kelompok-kelompok orang-orang yang ingin mengacaukan kehidupan berbangsa bernegara kami, agar kami tetap hidup dalam kedamaian, saling menghargai, menghormati, saling menjaga kerukunan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kami bawa juga ya Tuhan, Presiden dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala negara, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, dan juga untuk membangun kehidupan bangsa kami yang sejahtera. Tuhan karuniakan hikmat, kekuatan, dan perlindungan dalam Dia memimpin dan menghadapi setiap kelompok orang-orang yang ingin menjatuhkannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi satuan tugas COVID-19, Tuhan juga mampukan mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya bersama para medis, dokter, perawat yang menolong orang-orang yang terdampak virus corona. Sehingga mereka juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari mewabahnya virus corona dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia maupun bangsa kami Indonesia, dan kami GPIB di Indonesia ini. Tuhan juga beri hikmat, kemampuan Majelis Sinode dalam menjalankan tanggung jawabnya, memimpin, mengorganisir gereja-Mu dalam tugas panggilan pengutusannya bersama-sama seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah pelayanan GPIB di Indonesia ini. Juga kami sebagai jemaat GPIB Gloria, Tuhan juga berkati kami semua dalam pelayanan, baik para pendeta, penatua, diaken, bersama pengurus pelayanan kategorial, komisi-komisi yang ada, dan juga BPPJ dan seluruh jemaat-Mu sektor pelayanan 1 sampai 11, serta karyawan-karyawati kantor gereja, dan juga khususnya tim GDC yang menjalankan tanggung jawab mereka untuk melaksanakan ibadah dalam live streaming maupun rekaman ibadah. Biarlah Tuhan tetap memampukan kami semua agar kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, setia, tulus, dan dalam kekuatan dari Tuhan. Jagalah kesehatan kami semua, pakailah kami menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit, yang berduka. Tuhan juga kuatkan dan hiburkan mereka. Pakailah kami untuk saling menopang mereka. Terlebih yang berkekurangan, yang memiliki masalah-masalah ekonomi, kehidupan keluarga, Tuhan juga yang memakai kami untuk saling kami mengingatkan, menasihati, terlebih memberi kecukupan bagi mereka yang memerlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami serahkan hidup dan keberadaan kami masing-masing, keluarga lepas keluarga. Biarlah hidup rumah tangga kami berkenan kepada Tuhan, dan kami sebagai gereja-Mu menjadi berkat di mana kami hadir dan berada. Lindungilah kami semua, persatukan kami dalam iman, kasih, dan pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami.
Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ungkapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri dan serahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa yang kita ucapkan. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Ajarlah kami untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tetap teguh berdiri dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Marilah kita pergi dari tempat ini untuk menyaksikan Tuhan Yesus yang maha besar dan penuh kasih setia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.